Pernahkah Anda merasakan bahwa sebuah video atau pesan datang tepat pada saat Anda membutuhkannya? Ini bukan hanya sebuah kebetulan. Dalam perjalanan spiritual Anda, sinkronisitas dan waktu ilahi memainkan peran penting, memandu Anda melalui pengalaman yang tampaknya dirancang khusus untuk Anda. Temukan bagaimana kekuatan ini membentuk jalur hidup Anda dan membawa Anda lebih dekat ke tujuan ilahi Anda dalam eksplorasi mendalam ini. Jika Anda menonton video ini, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Momen ini telah diatur oleh takdir khusus untuk Anda, sebagai seseorang yang terpilih. Anda memiliki jalur yang unik dan tujuan ilahi yang membedakan Anda dari orang lain. Video ini hadir dalam hidup Anda karena pesan yang terkandung di dalamnya ditujukan khusus untuk Anda, dan setiap detail dari perjalanan Anda telah diselaraskan oleh alam semesta untuk membawa Anda ke sini. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, di mana setiap momen memiliki makna dan tujuan tersendiri. Apa yang akan Anda dengar selanjutnya sangat penting untuk langkah Anda berikutnya dalam perjalanan spiritual Anda. Alam semesta telah mengatur segala sesuatu dengan sempurna untuk memastikan bahwa Anda menerima bimbingan dan inspirasi yang tepat pada waktu yang tepat. Pesan dalam video ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menuntun Anda ke arah yang benar dalam menjalani tujuan ilahi Anda. Bersiaplah untuk menjelajahi bagaimana sinkronisitas dan waktu ilahi bekerja sama untuk membuka jalan menuju pertumbuhan dan pemenuhan yang lebih dalam hidup Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pengalaman, orang, dan situasi yang tampaknya tidak saling berhubungan. Namun, bagi mereka yang terpilih, pertemuan-pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Setiap interaksi, setiap momen memiliki makna yang lebih dalam dan merupakan tanda, sinyal, serta bimbingan dari alam semesta. Alam semesta mengatur setiap pengalaman ini dengan tujuan tertentu, masing-masing membawa potongan teka-teki yang penting untuk membentuk dan memenuhi tujuan ilahi Anda. Anda mungkin telah merasakan bahwa beberapa pengalaman dalam hidup Anda tiba-tiba terasa sangat tepat, seolah ada klik yang mendalam di antara Anda dan pesan atau peristiwa tersebut. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda. Melalui resonansi pesan tertentu atau ketertarikan terhadap pengalaman tertentu, alam semesta memastikan Anda menerima informasi dan inspirasi yang Anda butuhkan pada waktu yang tepat. Setiap langkah Anda diarahkan dengan hati-hati untuk mendukung perjalanan spiritual dan pencapaian tujuan ilahi Anda. Sekarang, mari kita telusuri mengapa pesan ini telah tiba dalam hidup Anda dan apa artinya bagi perjalanan Anda sebagai orang yang terpilih. Pertama, waktu ilahi dalam pesan-pesan. Di alam semesta, tidak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu ilahi yang telah ditentukan. Sebagai orang yang terpilih, Anda dibekali dengan tingkat kesadaran dan intuisi yang lebih tinggi, yang berfungsi sebagai panduan dalam perjalanan hidup Anda. Ketika Anda menghadapi pesan yang terasa sangat resonan dan relevan dengan keadaan Anda, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah cara alam semesta berkomunikasi langsung dengan Anda, menunjukkan bahwa Anda berada pada jalur yang tepat dan menerima bimbingan yang Anda perlukan. Waktu dari pesan ini sangatlah tepat, karena datang pada saat ketika Anda paling membutuhkannya, bahkan jika Anda belum sepenuhnya menyadari hal tersebut. Setiap pesan yang datang kepada Anda pada saat yang spesifik ini memiliki makna yang mendalam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual Anda pada momen itu. Alam semesta bekerja dengan cermat untuk memastikan bahwa informasi dan inspirasi yang Anda terima benar-benar tepat dan bermanfaat untuk langkah berikutnya dalam perjalanan Anda. Dengan memahami dan menerima pesan ini, Anda dapat lebih mudah mengarahkan langkah-langkah Anda menuju tujuan ilahi yang lebih besar. Konsep waktu ilahi berakar pada keyakinan bahwa alam semesta terus bekerja untuk kepentingan Anda, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Setiap peristiwa, setiap pertemuan,
dan setiap potongan informasi adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar yang dirancang untuk membantu Anda tumbuh, belajar, dan memenuhi takdir Anda. Sebagai orang yang terpilih, hidup Anda terhubung erat dengan waktu ilahi ini. Alam semesta tahu persis kapan Anda siap menerima pesan-pesan tertentu dan memastikan mereka menemukan Anda pada saat yang sempurna. Pikirkan tentang waktu ketika Anda merasa tersesat, bingung, atau tidak yakin. Dalam momen-momen tersebut, pernahkah Anda menemui buku, kutipan, percakapan, atau video yang tampaknya memberikan panduan yang Anda butuhkan? Kejadian-kejadian ini bukan kebetulan. Mereka adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda. Ketika Anda melihat video ini, itu karena Anda siap menerima pesan yang terkandung di dalamnya. Jiwa Anda telah selaras dengan frekuensi pesan ini, dan ia telah terwujud dalam realitas Anda untuk membimbing Anda ke tahap berikutnya dari perjalanan Anda. Inilah keindahan waktu ilahi. Ia memastikan Anda menerima apa yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya. Ini adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian dan bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda, bahkan ketika segalanya tampak kacau atau tidak pasti. Pesan dalam video ini hadir untuk mengingatkan Anda tentang kebenaran itu dan untuk mendorong Anda mempercayai waktu hidup Anda. Segalanya berkembang persis seperti yang seharusnya, dan Anda berada di tempat yang tepat. Saat Anda terus tumbuh dan berkembang dalam perjalanan spiritual Anda akan mulai melihat sinkronisitas dengan frekuensi yang semakin meningkat. Sinkronisitas ini bukan kebetulan. Mereka adalah tanda-tanda dari alam semesta yang mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Mereka menegaskan bahwa Anda selaras dengan diri Anda yang lebih tinggi dan bahwa keputusan yang Anda buat mengarah pada tujuan sejati Anda. Konsep waktu ilahi bisa sulit dipahami, terutama di dunia yang menghargai kepuasan instan. Kita hidup dalam masyarakat yang terus mendorong kita untuk bergerak lebih cepat, mencapai lebih banyak, dan selalu selangkah lebih maju. Namun, alam semesta beroperasi pada garis waktu yang berbeda, satu yang didasarkan pada pertumbuhan dan evolusi jiwa Anda. Alam semesta tahu bahwa ada waktu yang sempurna untuk segala sesuatu, dan ia tidak akan mempercepat prosesnya. Ketika Anda menemui pesan yang sangat resonan dengan Anda, itu adalah tanda bahwa alam semesta percaya Anda siap menerimanya. Ini menunjukkan bahwa Anda telah mencapai titik dalam perjalanan Anda di mana Anda dapat sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan kebijaksanaan yang ditawarkan. Alam semesta tahu Anda memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan untuk mengambil langkah berikutnya di jalan Anda, dan ia memberikan bimbingan yang Anda butuhkan. Pesan dalam video ini adalah salah satu momen waktu ilahi tersebut. Ia telah menemukan Anda karena alam semesta tahu Anda siap menerimanya. Alam semesta tahu Anda memiliki kapasitas untuk memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata dan menggunakan pemahaman itu untuk pertumbuhan spiritual Anda lebih lanjut. Percayalah pada waktu pesan ini dan ketahuilah bahwa ini adalah apa yang Anda butuhkan pada saat ini dalam hidup Anda. Waktu ilahi adalah pengingat bahwa Anda selalu dipandu, bahkan ketika jalan di depan tidak jelas. Ini mengingatkan Anda bahwa alam semesta terus bekerja untuk kebaikan Anda, menyusun peristiwa dan keadaan untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang. Ketika sebuah pesan resonan dalam, itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar dan bahwa alam semesta mendukung Anda di setiap langkah. Percayalah pada waktu hidup Anda dan ketahuilah bahwa segala sesuatu berkembang persis seperti yang seharusnya. Anda berada di tempat yang tepat, dan pesan ini ada di sini untuk membantu Anda melanjutkan perjalanan Anda. Biarkan pesan ini menjadi pengingat bahwa Anda tidak sendirian dan alam semesta selalu bekerja untuk membimbing Anda menuju kebaikan tertinggi Anda. Saat Anda maju, jaga hati dan pikiran Anda terbuka terhadap pesan-pesan yang dikirimkan alam semesta kepada Anda. Perhatikan tanda-tanda, sinkronisitas, dan momen-momen resonansi dalam hidup Anda.
Ini adalah cara alam semesta membimbing Anda dan membantu Anda menavigasi jalan Anda dengan jelas dan percaya diri. Percayalah pada proses dan ketahuilah bahwa Anda berada di tempat yang tepat. Kedua, kekuatan sinkronisitas dalam hidup Anda. Sebagai orang terpilih, Anda secara alami selaras dengan energi halus alam semesta, yang memungkinkan Anda untuk merasakan dan mengidentifikasi momen-momen ketika segala sesuatu tampak begitu tepat. Anda mungkin pernah mengalami situasi di mana orang yang tepat, peluang, atau informasi muncul pada waktu yang sangat dibutuhkan, memberikan Anda panduan atau dukungan yang sangat penting. Momen-momen ini, yang dikenal sebagai sinkronisitas, jauh lebih dari sekadar kebetulan. Mereka merupakan cara alam semesta berkomunikasi langsung dengan Anda, membimbing Anda dalam perjalanan Anda, dan memastikan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Sinkronisitas dapat dianggap sebagai bahasa alam semesta, sebuah cara kosmos berbicara kepada mereka yang terbuka untuk mendengarkan dan terhubung dengan diri mereka yang lebih tinggi, serta tujuan besar dalam hidup mereka. Ketika Anda mengalami sinkronisitas, itu adalah tanda yang kuat bahwa Anda selaras dengan aliran alam semesta, dan bahwa pikiran, tindakan, serta niat Anda bergetar pada frekuensi tinggi yang mempengaruhi realitas Anda. Ini mengonfirmasi bahwa Anda sedang berada pada jalur yang benar, di mana segala sesuatu bekerja harmonis untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan serta pencapaian tujuan ilahi Anda. Pikirkan tentang waktu ketika Anda memikirkan seseorang hanya untuk mereka menelepon Anda beberapa saat kemudian, atau ketika Anda merenungkan sebuah pertanyaan dan jawaban tiba-tiba muncul dalam sebuah percakapan, buku, atau bahkan di papan reklame. Ini bukanlah kejadian acak. Ini adalah sinkronisitas, diatur dengan cermat oleh alam semesta untuk memberikan bimbingan dan jaminan yang Anda butuhkan. Bagi orang terpilih, momen-momen ini sangat signifikan, seringkali membawa pesan yang penting untuk pertumbuhan spiritual Anda dan pemenuhan tujuan ilahi Anda. Kekuatan sinkronisitas terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan Anda dengan kebenaran yang lebih dalam tentang keberadaan Anda. Ketika Anda memperhatikan momen-momen ini, Anda mulai melihat keterhubungan segala sesuatu. Anda menyadari bahwa tidak ada yang dalam hidup Anda yang terisolasi atau tanpa makna. Setiap pertemuan, setiap pengalaman, dan setiap tantangan adalah bagian dari rencana ilahi yang terungkap dalam harmoni sempurna dengan alam semesta. Saat Anda menjadi lebih selaras dengan sinkronisitas, Anda mulai melihat dunia melalui lensa yang berbeda, satu yang mengungkapkan kebijaksanaan dan bimbingan mendalam yang selalu tersedia untuk Anda. Sebagai orang terpilih, sinkronisitas ini berfungsi sebagai penunjuk jalan, membimbing Anda menuju jalur yang benar. Mereka mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah sendirian, bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda, dan bahwa setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke takdir Anda. Ketika Anda menghadapi sinkronicity, luangkan waktu untuk merenungkan maknanya. Apa yang coba disampaikan alam semesta kepada Anda? Bimbingan apa yang ditawarkan? Bagaimana Anda bisa menggunakan informasi ini untuk lebih selaras dengan tujuan lebih tinggi Anda? Menerima sinkronicity memerlukan kepercayaan pada proses, melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, dan membiarkan alam semesta membimbing Anda. Ini tentang menyerahkan diri pada aliran hidup, mengetahui bahwa Anda dibimbing tepat ke tempat yang Anda butuhkan sebagai orang terpilih. Kepercayaan ini sangat penting karena memungkinkan Anda menjalani hidup dengan kedamaian dan keyakinan, mengetahui bahwa segala sesuatu terungkap dalam urutan ilahi. Ketiga, menerima tanda dan simbol di sekitar Anda. Sebagai orang terpilih, Anda dikelilingi oleh tanda dan simbol yang membawa makna mendalam, yang merupakan cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda. Tanda-tanda ini berfungsi sebagai saluran bimbingan, jaminan, dan wawasan yang penting selama perjalanan spiritual Anda. Setiap tanda atau simbol memiliki pesan yang khusus dan relevan dengan pengalaman serta perjalanan pribadi Anda. Kunci untuk memahami pesan-pesan ini
terletak pada kemampuan Anda untuk mengenali dan menafsirkannya dengan cara yang mendalam, mengamati tidak hanya apa yang tampak di permukaan, tetapi juga meresapi kebenaran yang lebih dalam yang mereka ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda mungkin akan menjumpai berbagai tanda dan simbol, masing-masing membawa pesan yang unik dan spesifik. Tanda-tanda ini bisa berupa angka yang berulang, hewan tertentu yang sering muncul, kata atau frasa yang resonan, atau bahkan pola-pola tertentu di lingkungan sekitar Anda. Setiap elemen ini memiliki makna yang tersirat dan mungkin menawarkan wawasan atau bimbingan tentang arah yang perlu Anda ambil atau keputusan yang perlu Anda buat. Dengan mengembangkan kemampuan untuk membaca dan memahami pesan-pesan ini, Anda membuka diri pada pengalaman spiritual yang lebih dalam dan memperkuat hubungan Anda dengan alam semesta serta tujuan ilahi Anda. Misalnya, melihat urutan angka yang sama berulang kali, seperti 11, 11 atau 77, seringkali menandakan bahwa Anda selaras dengan alam semesta, bahwa pikiran dan tindakan Anda bergetar dengan tujuan lebih tinggi Anda. Hewan pun bisa menjadi pembawa pesan yang kuat. Jika hewan tertentu sering muncul kepada Anda, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam mimpi Anda, mungkin hewan tersebut membawa pesan. Setiap hewan memiliki makna simbolisnya yang berakar pada kebijaksanaan kuno dan tradisi spiritual. Misalnya, melihat burung elang mungkin menandakan bahwa Anda perlu memperhatikan intuisi dan visi lebih tinggi Anda, sementara kupu-kupu bisa melambangkan transformasi dan munculnya fase baru dalam hidup Anda. Kunci untuk memahami tanda dan simbol ini adalah tetap terbuka dan sadar ketika sesuatu menarik perhatian Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan apa artinya, apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda pada saat itu, pikiran atau emosi apa yang Anda rasakan, dan bagaimana tanda tersebut beresonansi dengan situasi Anda saat ini. Dengan bertanya-tanya seperti ini, Anda dapat mulai menafsirkan pesan yang dikirimkan alam semesta kepada Anda. Selain tanda-tanda eksternal, Anda juga mungkin menerima simbol dalam mimpi atau meditasi Anda. Simbol-simbol ini seringkali membawa makna signifikan karena muncul dari pikiran bawah sadar Anda yang terhubung erat dengan ilahi. Perhatikan citra dalam mimpi Anda, apakah itu objek, orang, atau tempat tertentu. Itu bisa menjadi pesan dari diri lebih tinggi Anda atau alam semesta, menawarkan bimbingan atau wawasan yang mungkin tidak Anda sadari dalam kehidupan sadar Anda. Penting untuk diingat bahwa tanda dan simbol sangat pribadi. Apa yang berarti bagi seseorang mungkin tidak memiliki makna yang sama bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mempercayai intuisi Anda saat menafsirkan pesan-pesan ini. Intuisi Anda adalah saluran komunikasi langsung Anda dengan alam semesta, membimbing Anda dalam memahami simbol-simbol yang muncul dalam hidup Anda. Percayalah bahwa Anda memiliki kebijaksanaan batin untuk mengartikan pesan-pesan ini dan menerapkannya dalam perjalanan Anda. Saat Anda menjadi lebih selaras dengan tanda dan simbol di sekitar Anda akan memperhatikan bahwa mereka sering muncul saat Anda paling membutuhkannya. Mereka mungkin menawarkan kenyamanan selama masa-masa sulit, konfirmasi saat Anda membuat keputusan penting, atau dorongan saat Anda merasa ragu. Pesan-pesan ini adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian dalam perjalanan Anda, bahwa alam semesta selalu di sisi Anda, membimbing dan mendukung Anda di setiap langkah. Mengintegrasikan bimbingan dari tanda dan simbol ini ke dalam hidup Anda bisa sangat memberdayakan. Mereka dapat membantu Anda membuat keputusan, memperoleh kejelasan, dan tetap selaras dengan tujuan lebih tinggi Anda. Ketika Anda mulai melihat hidup Anda sebagai serangkaian pesan yang saling terhubung dari alam semesta, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menavigasi jalur Anda dengan lebih mudah dan percaya diri. Tanda dan simbol menjadi kompas Anda menuju arah utara sejati Anda. Sebagai orang terpilih, kemampuan Anda untuk mengenali dan menafsirkan tanda dan simbol adalah anugerah. Itu memungkinkan Anda menerima bimbingan dari alam semesta dengan cara yang unik bagi Anda. Terimalah anugerah ini dan gunakan untuk memperdalam hubungan Anda dengan ilahi. Semakin Anda memperhatikan tanda dan simbol dalam hidup Anda,
semakin Anda akan menemukan kebijaksanaan mendalam yang mereka miliki. Mereka adalah cara alam semesta berbicara kepada Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda berada di jalur yang benar, dan bahwa perjalanan Anda berkembang persis seperti seharusnya. Kemudian yang keempat, menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta. Sebagai seorang yang terpilih, perjalananmu melampaui sekadar mengenali tanda dan simbol. Ini adalah tentang menyelaraskan dirimu dengan frekuensi semesta. Penyelarasan ini adalah proses yang mendalam dan transformatif, yang memungkinkanmu untuk sepenuhnya memanfaatkan bimbingan, dukungan, dan kebijaksanaan yang diberikan oleh semesta. Dengan menyelaraskan diri dengan frekuensi ini, kamu tidak hanya menyadari getaran yang ada di sekelilingmu, tetapi juga menjadi bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Kamu membuka diri untuk menerima bimbingan yang lebih halus dan mendalam dari alam semesta, yang membantumu mengarahkan langkahmu dengan lebih jelas dan tepat. Ketika kamu benar-benar selaras dengan frekuensi semesta, kamu akan merasakan bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan datang kepadamu dengan lebih mudah dan anggun. Aliran kehidupan akan terasa lebih lancar, dan kamu akan merasakan kehadiran dukungan yang konstan dari semesta. Proses ini memungkinkan segala sesuatu dalam hidupmu, baik itu kesempatan, sumber daya, atau wawasan, datang pada waktunya, tanpa harus berjuang atau memaksakan kehendak. Dengan demikian, penyelarasan ini bukan hanya meningkatkan kualitas perjalanan spiritualmu, tetapi juga memperkaya pengalaman hidupmu secara keseluruhan, memungkinkanmu untuk bergerak maju dengan lebih percaya diri dan damai. Tapi, apa artinya menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta? Pada intinya, ini berarti hidup selaras dengan ritme alami kosmos. Ini tentang berirama dengan energi yang mengatur segala sesuatu, dari siklus bulan dan perubahan musim, hingga aliran energi dalam tubuhmu sendiri. Ketika kamu selaras dengan energi ini, kamu menjadi salah satu pencipta bersama semesta, aktif berpartisipasi dalam manifestasi keinginanmu dan pengembangan takdirmu. Salah satu cara yang paling kuat untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta adalah melalui kesadaran dan kehadiran. Ketika kamu sepenuhnya hadir di saat ini, kamu selaras dengan aliran kehidupan. Kamu tidak terganggu oleh masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Sebaliknya, kamu terbuka untuk bimbingan dan peluang yang tersedia untukmu saat ini. Keadaan kehadiran ini memungkinkanmu untuk merespons tantangan dan peluang kehidupan dengan kejernihan dan niat, daripada bereaksi karena ketakutan atau ketidakpastian. Meditasi adalah alat kuat lainnya untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta. Ketika kamu meditasi, kamu menenangkan pikiran dan menciptakan ruang untuk semesta berkomunikasi denganmu. Dalam keadaan ketenangan ini, kamu dapat menerima wawasan, bimbingan, dan inspirasi yang mungkin tidak dapat diakses dalam kesadaran sehari-harimu. Meditasi memungkinkanmu terhubung dengan aspek-aspek yang lebih dalam dari dirimu, menyelaraskan energimu dengan frekuensi yang lebih tinggi dari semesta. Selain kesadaran dan meditasi, penting juga untuk mengembangkan rasa syukur. Syukur adalah salah satu frekuensi tertinggi yang dapat kamu pancarkan dan memiliki kekuatan untuk menarik lebih banyak berkah ke dalam hidupmu. Ketika kamu mengungkapkan syukur atas apa yang kamu miliki, kamu menyelaraskan dirimu dengan kelimpahan semesta. Penyelarasan ini membuka pintu untuk pengalaman positif, peluang, dan sinkronisitas yang lebih banyak. Aspek penting lainnya dari menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta adalah melepaskan resistensi. Resistensi menciptakan hambatan dalam medan energimu, mencegah aliran kehidupan bergerak bebas melalui dirimu. Ketika kamu menolak perubahan, melekat pada pola lama, atau menahan rasa takut dan keraguan, kamu mengganggu penyelarasanmu dengan semesta. Untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta, kamu harus bersedia melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagimu dan percaya pada proses kehidupan. Proses melepaskan ini tidak selalu mudah, tetapi sangat penting untuk pertumbuhanmu sebagai seorang yang terpilih. Ini membutuhkan iman, kepercayaan,
dan kesediaan untuk menyerah pada hal yang tidak diketahui. Namun, ketika kamu melakukannya, kamu akan menemukan bahwa semesta mendukungmu dengan cara yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Pintu akan terbuka, peluang akan muncul, dan jalan di depan akan menjadi jelas. Saat kamu menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta, kamu juga akan menemukan bahwa intuisi kamu menjadi lebih kuat. Sistem bimbingan batinmu sangat selaras dengan energi kosmos, dan ketika kamu berada dalam penyelarasan, kamu bisa mempercayai bahwa intuisi kamu akan membimbingmu ke arah yang benar. Pengetahuan batin ini adalah sekutu terbesarmu dalam perjalananmu, membantumu menavigasi liku-liku kehidupan dengan keyakinan dan anggun. Menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta bukanlah sebuah peristiwa sekali waktu. Ini adalah praktik yang berkelanjutan. Ini membutuhkan kesadaran, kehadiran, dan komitmen untuk hidup selaras dengan ritme alami kehidupan. Namun, hadiahnya sangat mendalam. Ketika kamu berada dalam penyelarasan, kamu merasakan kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan yang mendalam. Kamu tahu bahwa kamu berada tepat di tempat yang kamu butuhkan, melakukan hal yang tepat, dan kamu mempercayai bahwa semesta membimbingmu setiap langkahnya. Saat kamu melanjutkan perjalananmu sebagai seorang yang terpilih, ingatlah bahwa penyelarasan adalah kunci untuk membuka potensi penuh dalam hidupmu. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang lain. Ketika kamu selaras dengan frekuensi semesta, kamu berada dalam harmoni dengan aliran kehidupan, dan segala sesuatu lainnya akan berada pada tempatnya. Percayalah pada proses ini dan ketahuilah bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu, membimbingmu menuju kebaikan tertinggi. Kelima, perjalanan menjadi diri sejati. Sebagai seorang yang terpilih, perjalananmu pada akhirnya adalah tentang menjadi diri sejati, yang merupakan inti dari jalanmu. Ini berarti menggali dan memahami siapa dirimu yang sebenarnya pada level terdalam, serta mewujudkan kebenaran tersebut dalam setiap aspek kehidupanmu. Dalam perjalanan ini, kamu diundang untuk mengeksplorasi esensi dirimu, menyingkap lapisan-lapisan yang mungkin telah tertutup atau terabaikan, dan mengekspresikan kebenaran batinmu dengan cara yang otentik dan penuh keberanian. Semesta telah memilihmu karena ia percaya bahwa kamu memiliki potensi yang luar biasa, kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menjalani perjalanan ini dan mewujudkan dirimu yang paling autentik. Pilihan semesta ini bukanlah kebetulan. Ia mengenali kemampuanmu untuk melampaui batasan masa lalu dan memasuki kekuatanmu sepenuhnya sebagai makhluk ilahi. Kamu diberi kesempatan untuk mengatasi rintangan internal dan eksternal yang mungkin telah menahanmu, serta untuk mengungkap potensi sejati yang ada di dalam dirimu. Dalam proses ini, kamu tidak hanya menemukan diri sejati kamu, tetapi juga belajar bagaimana mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan dan kekuatan tersebut dalam tindakan sehari-hari. Dengan setiap langkah yang kamu ambil menuju kebenaran dirimu, kamu semakin mendekat pada pemenuhan tujuan ilahimu dan menjalani kehidupan yang benar-benar selaras dengan esensi sejatinya. Menjadi diri sejati bukanlah perjalanan yang mudah. Ini membutuhkan menghadapi ketakutanmu, menghadapi bayanganmu, dan melepaskan identitas palsu yang dipaksakan oleh masyarakat, keluarga, dan bahkan pikiranmu sendiri. Namun, setiap langkah dari perjalanan ini sangat berharga, karena ini mengarah pada pemahaman potensi tertinggi kamu dan pemenuhan tujuan ilahimu. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah kesadaran diri. Kamu harus bersedia untuk melihat ke dalam dan memeriksa pikiran, keyakinan, dan perilakumu. Apa yang mendorong tindakanmu, ketakutan atau keraguan, apa yang menahanmu, pola lama apa yang kamu ulangi, kesadaran diri adalah dasar dari transformasi, karena ini membantumu melihat di mana kamu tidak selaras dengan diri sejati dan di mana perubahan perlu dilakukan. Setelah kamu mendapatkan kesadaran diri, langkah berikutnya adalah penerimaan diri. Ini berarti merangkul semua aspek dirimu, cahaya dan gelap, kekuatan dan kelemahan, kesuksesan dan kegagalan. Penerimaan diri
adalah tentang mencintai dirimu tanpa syarat, tanpa penilaian atau kritik. Ini tentang mengakui bahwa kamu adalah sebuah karya yang sedang berkembang, dan bahwa setiap bagian dari perjalananmu memiliki nilai. Saat kamu mengembangkan penerimaan diri, kamu akan mulai melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Kamu tidak lagi mencari persetujuan dari orang lain atau menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat. Sebaliknya, kamu akan dipandu oleh kebenaran batinmu, mempercayai bahwa kamu sudah cukup apa adanya. Inilah awal dari kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, hidup secara otentik, dan mengejar impianmu tanpa rasa takut atau ragu. Langkah berikutnya dalam perjalananmu adalah ekspresi diri. Saat kamu semakin selaras dengan diri sejati, kamu akan merasakan dorongan yang semakin besar untuk mengekspresikan siapa dirimu di dunia. Ini bisa berupa proyek kreatif, jalur karir baru, atau sekadar hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai dan keyakinanmu. Ekspresi diri adalah perwujudan dari kesadaran diri dan penerimaan diri. Ini adalah manifestasi dari kebenaran batinmu di dunia luar. Namun, ekspresi diri tidak hanya tentang apa yang kamu lakukan. Ini tentang bagaimana kamu hidup. Ini tentang mewujudkan diri sejati dalam setiap aspek kehidupanmu, hubunganmu, pekerjaanmu, dan interaksi sehari-harimu. Ini tentang hidup selaras dengan nilai dan prinsipmu, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Ini tentang menjadi diri sendiri, apapun yang terjadi. Saat kamu melanjutkan perjalanan ini, kamu akan menghadapi tantangan dan rintangan. Ini bukan dimaksudkan untuk menghentikanmu. Mereka adalah peluang untuk pertumbuhan. Setiap tantangan adalah pelajaran, kesempatan untuk memperdalam kesadaran dirimu, memperkuat penerimaan dirimu, dan menyempurnakan ekspresi dirimu. Mereka adalah tempat di mana diri sejati kamu ditempa. Salah satu tantangan terbesar yang mungkin kamu hadapi adalah ketakutan akan dilihat sebagai siapa dirimu yang sebenarnya. Sebagai seorang yang terpilih, kamu dimaksudkan untuk menonjol, menjadi berbeda, dan memimpin dengan contoh. Namun, ini bisa menakutkan, terutama di dunia yang seringkali menghargai konformitas dibandingkan dengan keaslian. Ingatlah, diri sejati kamu adalah hadiah terbesarmu untuk dunia. Ini adalah kontribusi unikmu pada kesadaran kolektif. Ketika kamu menerima siapa dirimu, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Langkah terakhir dalam perjalananmu adalah penguasaan diri. Ini adalah proses mengintegrasikan diri sejati kamu ke dalam setiap aspek kehidupanmu. Ini berarti hidup dengan tujuan, kejernihan, dan niat. Ini tentang menyelaraskan pikiran, kata-kata, dan tindakanmu dengan nilai dan prinsip tertinggimu. Penguasaan diri adalah puncak dari perjalananmu, titik di mana kamu menjadi makhluk yang sepenuhnya terwujud dan diberdayakan. Namun, penguasaan diri bukanlah tujuan akhir. Ini adalah praktik seumur hidup. Ini memerlukan kesadaran diri, penerimaan diri, dan ekspresi diri yang terus-menerus. Ini membutuhkan koneksi dengan kebenaran batinmu dan hidup selaras dengan diri yang lebih tinggi. Saat kamu terus mempraktikkan penguasaan diri, kamu akan memperhatikan bahwa hidupmu mulai mencerminkan diri sejati kamu. Kamu akan merasakan kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan yang lebih besar, mengetahui bahwa kamu sedang menjalani tujuan ilahimu dan bahwa perjalananmu sebagai seorang yang terpilih berkembang persis seperti seharusnya. Di sepanjang jalan ini, ingatlah bahwa perjalanan untuk menjadi diri sejati bukanlah perjalanan yang sendirian. Kamu didukung oleh semesta, oleh pemandu-pemandumu, dan oleh energi kolektif dari semua orang yang menjalani jalan serupa. Kamu tidak pernah sendirian, dan kamu selalu dicintai. Percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada perjalanan ini, dan ketahuilah bahwa kamu berada tepat di tempat yang kamu butuhkan. Kamu adalah seorang jiwa terpilih, dan dunia sedang menunggumu untuk memasuki kekuatan penuhmu dan bersinar dengan cahayamu. Yang keenam,
Peran sakral kesendirian dalam perjalanan seorang jiwa terpilih. Kesendirian adalah ruang sakral di mana transformasi mendalam terjadi. Bagi para jiwa terpilih, ini bukanlah keadaan kesepian, melainkan kesempatan untuk terhubung dengan aspek terdalam dari diri mereka. Dalam kesendirian, para jiwa terpilih menemukan kejelasan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang diperlukan untuk menjalankan misi ilahi mereka. Dalam dunia yang terus bergaung dengan kebisingan, aktivitas, dan gangguan, kesendirian mungkin tampak seperti kemewahan atau bahkan beban. Namun, bagi para jiwa terpilih, kesendirian adalah hal yang esensial. Ini memberikan ruang untuk menarik diri dari dunia luar dan menyelaraskan diri dengan suara batin yang membimbing mereka. Suara batin ini, sering disebut sebagai diri yang lebih tinggi, adalah penghubung langsung dengan yang ilahi, menawarkan wawasan dan bimbingan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kesendirian memungkinkan para jiwa terpilih untuk menenangkan pikiran mereka dan mendengarkan bisikan jiwa. Di momen-momen tenang ini, mereka dapat mendengar pesan-pesan dari semesta, memahami tanda-tanda yang telah diberikan kepada mereka, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan mereka. Periode kesendirian sering menandai waktu kebangkitan spiritual bagi para jiwa terpilih. Momen-momen tenang ini memungkinkan mereka untuk terhubung kembali dengan sifat asli mereka dan menyelaraskan kembali dengan tujuan yang lebih tinggi. Selama waktu-waktu ini, mereka juga mungkin mengalami peningkatan intuisi. Dengan menarik diri dari gangguan dunia luar, indera batin mereka menjadi lebih tajam, memungkinkan mereka untuk merasakan energi dan getaran halus yang membimbing jalan mereka. Intuisi yang meningkat ini menjadi alat yang kuat, membantu para jiwa terpilih menavigasi perjalanan mereka dengan kejelasan dan keyakinan yang lebih besar. Namun, kesendirian tidak selalu mudah. Ini bisa membawa ketidaknyamanan, ketakutan, dan bahkan perlawanan. Kesunyian memaksa para jiwa terpilih untuk menghadapi aspek diri mereka yang telah mereka hindari. Namun, melalui konfrontasi ini, pertumbuhan dan transformasi terjadi. Dengan menghadapi bayangan mereka dapat menyembuhkan luka lama, melepaskan keyakinan yang membatasi, dan memasuki kekuatan sejati mereka. Dalam kesendirian, para jiwa terpilih juga memiliki kesempatan untuk terhubung dengan pemandu spiritual dan mentor mereka, baik itu malaikat, leluhur, atau makhluk ilahi lainnya. Pemandu-pemandu ini menawarkan dukungan, kebijaksanaan, dan dorongan, selalu siap membantu dalam perjalanan. Namun, dalam momen kesendirian inilah para jiwa terpilih dapat benar-benar mendengar bimbingan mereka. Koneksi ini dengan alam spiritual memberikan kenyamanan dan kekuatan yang besar, mengingatkan para jiwa terpilih bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan dalam kesendirian. Kesendirian memungkinkan para jiwa terpilih untuk mengisi ulang dan memulihkan energi mereka. Sebagai makhluk yang sensitif, mereka sering menyerap energi dari orang lain yang dapat membuat mereka merasa kelelahan atau tertekan. Dalam kesendirian, mereka memiliki ruang untuk melepaskan energi-energi ini dan terhubung kembali dengan energi mereka sendiri, memastikan mereka beroperasi dari tempat yang seimbang dan selaras. Energi ini penting untuk menjaga kesejahteraan mereka dan tetap terhubung dengan misi ilahi mereka. Selain manfaat spiritual dan energi, kesendirian juga menawarkan keuntungan praktis. Ini menjadi waktu untuk refleksi, perencanaan, dan strategi. Para jiwa terpilih dapat menggunakan momen-momen ini untuk menetapkan niat, memperjelas tujuan mereka, dan merencanakan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mencapainya. Kejelasan visi ini penting untuk mewujudkan keinginan mereka dan memenuhi tujuan mereka. Saat para jiwa terpilih merangkul kesendirian, mereka mulai memahami bahwa ini bukanlah hukuman atau tanda isolasi, melainkan hadiah. Waktu untuk memperdalam hubungan mereka dengan yang ilahi, memperkuat tekad batin mereka, dan mempersiapkan fase berikutnya dari perjalanan mereka. Kesendirian adalah tempat di mana mereka dimurnikan, muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan diri sejati mereka.
Penting bagi para jiwa terpilih untuk mengembangkan praktik kesendirian secara rutin, baik melalui meditasi, menghabiskan waktu di alam, atau sekadar mengambil momen ketenangan sepanjang hari. Praktik ini akan membantu mereka tetap terhubung dengan pusat dan selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Dengan menghargai ruang sakral ini, mereka akan menemukan bahwa itu menjadi sumber kekuatan dan bimbingan yang besar, membantu mereka menavigasi perjalanan mereka dengan anggun dan mudah. Akhirnya, kesendirian adalah komponen kunci dari perjalanan para jiwa terpilih. Disinilah mereka berkomunikasi dengan yang ilahi, menyembuhkan luka mereka, dan mempersiapkan pekerjaan yang ada di depan. Dengan merangkul kesendirian, mereka dapat mengakses kebijaksanaan dan kekuatan tak terbatas di dalam diri mereka, muncul sebagai makhluk ilahi yang kuat, seperti yang dimaksudkan. Ketujuh, merangkul misi ilahi Anda dengan keberanian. Perjalanan seorang jiwa terpilih adalah sebuah odesi yang tidak hanya mengandung tanggung jawab besar, tetapi juga menjanjikan tujuan dan pemenuhan yang mendalam. Di jantung perjalanan ini terletak misi ilahi, sebuah panggilan suci yang telah tertanam dalam jalinan jiwa mereka sejak awal. Misi ini seringkali memerlukan keberanian, tekad, dan kepercayaan diri, karena jalur yang harus ditempuh tidak jarang berliku dan penuh tantangan. Panggilan ini bukan sekadar tugas, ia melibatkan langkah-langkah yang mungkin berbeda dari norma, yang mengundang individu untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak. Misi ilahi ini adalah jalinan yang rumit dan indah antara tujuan yang lebih tinggi dan kekuatan pribadi, yang memerlukan pengabdian penuh dan keberanian untuk dilaksanakan. Apapun bentuknya, misi ini memiliki karakter yang unik untuk setiap individu, disesuaikan dengan keahlian, minat, dan pengalaman hidup mereka. Bisa saja misi itu menuntut peran yang sangat terlihat, seperti memimpin perubahan sosial yang signifikan atau menginspirasi banyak orang melalui karya seni. Namun, tidak kalah pentingnya, misi ini bisa juga berupa panggilan yang lebih halus dan tenang, seperti membimbing dan mendukung orang lain dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misi ini, apapun bentuknya, adalah jalinan antara panggilan ilahi dan kekuatan individu yang menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menjalankan misi tersebut membawa dampak yang mendalam dan transformasional. Seiring dengan perjalanan ini, setiap individu tidak hanya menunaikan panggilannya, tetapi juga menyempurnakan diri mereka sendiri, menemukan arti sejati dalam setiap tindakan dan kontribusi yang mereka berikan kepada dunia. Merangkul misi ilahi seringkali memerlukan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ini mungkin berarti mengambil risiko, menghadapi ketidakpastian, atau mengatasi ketakutan mendalam. Keberanian adalah kualitas penting dalam perjalanan ini, karena seringkali para jiwa terpilih harus menghadapi penilaian, keraguan, atau bahkan penolakan dari orang lain. Namun, dengan tekad dan kepercayaan diri, mereka dapat mengatasi hambatan ini dan melanjutkan misi mereka dengan keyakinan dan keberanian. Salah satu tantangan utama dalam merangkul misi ilahi adalah mengatasi keraguan diri. Para jiwa terpilih mungkin merasa tidak layak atau tidak mampu menjalankan peran yang ditetapkan untuk mereka. Namun, penting untuk mengingat bahwa misi ilahi mereka diberikan karena mereka memiliki kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dengan mengatasi keraguan ini dan percaya pada kekuatan dan potensi mereka, para jiwa terpilih dapat melangkah maju dengan keyakinan. Setiap langkah yang mereka ambil menuju misi ilahi mereka akan membawa mereka lebih dekat pada pemenuhan dan kepuasan yang mereka cari. Selama perjalanan ini, penting bagi para jiwa terpilih untuk tetap terhubung dengan nilai dan prinsip mereka. Misi ilahi bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi juga tentang hidup dengan cara yang selaras dengan diri sejati mereka. Ini berarti menjaga integritas, berpegang pada keyakinan, dan bertindak dengan niat yang tulus. Dengan tetap berfokus pada nilai-nilai ini, mereka akan menemukan kekuatan dan motivasi untuk melanjutkan perjalanan mereka, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Selain itu,
Para jiwa terpilih juga harus siap untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan pribadi sepanjang perjalanan mereka. Misi ilahi seringkali mengarahkan mereka pada pengalaman dan tantangan baru yang dapat menyebabkan evolusi dan transformasi pribadi. Ini adalah bagian alami dari proses, dan dengan menerima perubahan ini, mereka dapat terus berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Selama perjalanan mereka, para jiwa terpilih juga akan menemukan dukungan dari orang lain yang berada di jalur serupa. Koneksi dengan komunitas spiritual atau jaringan dukungan dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan rasa persaudaraan yang penting. Koneksi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan, membantu mereka merasa lebih terhubung dan diberdayakan dalam perjalanan mereka. Dalam merangkul misi ilahi mereka, para jiwa terpilih harus ingat bahwa mereka tidak sendiri. Mereka didukung oleh kekuatan ilahi, pemandu spiritual, dan komunitas yang memahami dan menghargai perjalanan mereka. Pada akhirnya, perjalanan seorang jiwa terpilih adalah tentang penemuan diri yang mendalam dan penyerahan kepada misi ilahi yang telah ditetapkan. Ini adalah jalan yang penuh tantangan, tetapi juga dipenuhi dengan keindahan dan kepuasan yang tidak terhingga. Dengan melangkah dengan keberanian dan ketulusan, setiap individu tidak hanya menemukan makna dalam kehidupan mereka sendiri, tetapi juga menyentuh kehidupan orang lain dengan cara yang signifikan. Setiap langkah yang diambil menuju misi ilahi adalah kontribusi terhadap pencerahan dan transformasi dunia yang lebih luas, membawa harmoni dan inspirasi ke dalam kehidupan kolektif. Merangkul misi ilahi dengan penuh keyakinan adalah cara terbaik untuk mewujudkan tujuan hidupmu dan menjalani perjalanan yang berarti. Dalam setiap momen kesendirian, tantangan, dan kemenangan, ingatlah bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih agung. Dengan terus mengikuti bimbingan batin dan mempertahankan integritas dalam setiap tindakan, kamu akan menemukan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang memberikan dampak positif yang abadi bagi dunia di sekelilingmu. Kamu adalah jiwa terpilih, dan dunia menantikan kontribusi unik yang hanya bisa kamu berikan.